Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada anak-anak semua yang selalu saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, kuliah manajemen pemasaran, pendidikan dan public relation, ya, yang tentunya kita semua dalam keadaan sehat, keadaan baik dan tidak ada halangan satu hal apapun. Maka untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabban babil islami Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Ya, sebelum saya lanjutkan pada materi untuk melihat semangat kita, maka kita melakukan jil-jil terlebih dahulu. Nah, kita harus berdiri terlebih dahulu agar terlihat semangat kita pada kuliah yang kita laksanakan pagi hari ini. Ya, ya untuk semuanya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. MPI 3B sukses. Ya. Ya, terima kasih luar biasa. Silahkan duduk kembali. Ya. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu untuk kelas ini yang jumlahnya 45 anak, semuanya hadir. Ya, semuanya hadir. Hadir beneran ya? Ya, alhamdulillah kelas ini nihil, semuanya aktif semua. Ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya, kita langsung saja mengarah pada materi kuliah kita. Kita lanjutkan pada mata kuliah kita, yaitu tentang pertemuan yang ketiga ini adalah membahas tentang apa? Tentang apa? Yaitu ini bisa dilihat di sini. Ya, yaitu tentang segmentasi pasar dan nilai kepuasan pelanggan jasa pendidikan, ya. Yang mana ini untuk capaian pembelajaran kita, pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menelaah tentang segmentasi pasar, nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan, serta mampu mengimplementasikan pemasaran mutu terpadu. Ya, ini yang menjadi topik, yaitu pembahasan perkuliahan pada kita hari ini. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mengarah pada segmentasi pasar, terlebih dahulu kita kembali pada pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran yang kemarin? Coba diingat lagi siapa yang ingin menyampaikan. Ya, manajemen pemasaran tentunya itu terdapat dua kata, yaitu dari manajemen dan pemasaran. Yang pertama manajemen, apa yang kita pahami terkait manajemen? Coba dibaca atau disampaikan terkait manajemen. Kalau menurut saya sendiri, manajemen itu sebuah seni untuk mengelola atau mengatur atau mungkin menyusun sebuah tujuan yang mana itu ingin dicapai oleh sebuah lembaga atau organisasi. Ya, bagus sekali. Itu adalah suatu pengelolaan yang di mana di dalamnya ada mengatur atau apa bahasanya mengorganisasikan itu untuk mencapai suatu tujuan dalam lembaga. Satu lagi yang lainnya. Siapa? Coba angkat tangan. Ya. Manajemen itu merupakan suatu proses pengkoordinasian dari semua sumber-sumber melalui proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pembagian pimpinan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan terkait pemasaran. Ya, coba kalau pemasaran itu sendiri apa? Pemasaran apa? Coba ini, masnya ini. Ayo, pemasaran. Dan suatu produk sosial yang melibatkan kegiatan
memungkinkan individu dan perusahaan dapat apa yang mereka butuhkan. Dan diizinkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Ya, adalah suatu proses sosial yang itu melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Itu adalah terkait dengan pemasaran. Nah, yang selanjutnya dua kata itu digabungkan menjadi manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah ya. Iya, itu memang benar sekali seperti itu adalah manajemen pemasaran ya. Terus kaitannya yaitu kita hubungkan dengan pendidikan ya, karena kita berada di bawah pendidikan yang itu sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan itu memang menguasai dalam manajemen pemasarannya itu. Karena banyak hal atau banyak kita buktikan, kita lihat di daerah-daerah banyak sekolah yang itu tidak mendapatkan siswa atau sekolah SD yang itu sehingga di situ apa bahasanya di merger karena tidak memiliki siswa atau tidak berhasil dalam proses pemasarannya. Maka ini dalam suatu lembaga manajemen pemasaran tentunya sangat dibutuhkan dan sangat bagus untuk diterapkan dalam lembaga tersebut. Selanjutnya kita mengarah pada pembahasan kali ini yaitu tentang segmentasi pasar, nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Yang mana dalam pembahasan ini kita ada beberapa poin atau sub pembahasan yaitu yang pertama tentang segmentasi pasar, yang kedua adalah tentang nilai dan kepuasan pelanggan, yang ketiga memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, yang keempat menarik dan mempertahankan pelanggan, yang kelima adalah mengimplementasikan pemasaran mutu terpadu, dan yang keenam adalah nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Itu adalah yang menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, yang mana itu sebagai gambaran bahwa segmentasi pasar itu sangat penting dan harus kita tentukan sebagai pengelola lembaga pendidikan. Karena kita bisa melihat bahasanya pasar atau masyarakat itu kebutuhannya bermacam-macam atau levelnya, tingkatannya bermacam-macam. Maka segmentasi pasar itu sangat penting. Misalkan ini ada segmentasinya adalah misalkan orang perkotaan atau orang pedesaan misalkan. Atau segmentasinya kelas menengah atau kelas atas misalkan. Itu nanti harus bisa difokuskan sehingga lembaga itu bisa memunculkan suatu program-program atau suatu inovasi baru yang mana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Maka itu penting dibahas dalam segmentasi pasar tersebut. Nah, selanjutnya kita untuk mendalami materi ini kita lihat terlebih dahulu, kita cuplikan atau kita sajikan sebuah video pembelajaran tentang segmentasi pasar, nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Langsung pada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Ya, baik, itulah tadi untuk pemutaran video pembelajaran yang sudah kita lihat, kita tonton bersama ya untuk terkait tema kita yaitu segmentasi pasar, nilai kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Untuk selanjutnya, untuk lebih memperdalam materi kita pada kesempatan perkuliahan pagi hari ini, maka kelas ini akan saya bagi menjadi 6 kelompok ya. Ya, dari pembagian tersebut silakan langsung mengacu pada kelompoknya masing-masing yang jumlahnya 6, nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Dan nanti masing-masing kelompok yaitu
mengacu pada sub pembahasan kita tadi, bisa dicermati lagi. Ya, nanti untuk kelompok 1 berkonsentrasi tentang ini, membahas tentang segmentasi pasar. Kelompok 2 tentang nilai dan kepuasan pelanggan. Kelompok 3 memberikan nilai dan kepuasan pelanggan. Kelompok 4 menarik dan mempertahankan pelanggan. Kelompok 5 mengimplementasikan pemasaran mutu terpadu. Dan kelompok 6 nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Langsung saja, ayo mengacu pada kelompoknya masing-masing. Silakan dibuat kursinya, bisa ditata ya, melingkar dalam satu kelompoknya masing-masing. Ya. Anak-anak semua, tentunya sudah cukup untuk segmen diskusi kelompok pada saat ini. Langsung saja kita presentasikan ya dari masing-masing kelompok ini yang jumlahnya ada 6 kelompok. Untuk presentasi kita awali dari kelompok 1 terlebih dahulu, bisa perwakilannya 1 anak atau 2 anak ke depan untuk menyampaikan kepada teman-temannya yang lain. Dan nanti silakan kelompok yang lain untuk menanggapinya atau untuk bertanya pada kelompok yang telah mempresentasikannya. Silakan untuk kelompok 1 yang mewakili presentasi ke depan sini. Ya, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasilnya. Baik, teman-teman, kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari segmentasi pasar. Perlu diketahui bahwa segmentasi pasar ini merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan masing-masing ya. Ada kebutuhan geografis, demografis, psikografis, psikologis, dan manfaat. Jadi segmen pasar itu dibedakan menjadi kelima segmen tadi. Yang pertama geografis. Geografis itu membagi segmen berdasarkan wilayah. Kayak sistem zonasi itu termasuk segmen geografis. Yang kedua ada segmen demografis, ini membagi segmen berdasarkan usia ya, kayak seperti masuk SD minimal usia 7 tahun, seperti itu. Oke, yang ketiga ada segmen psikografis. Ini meliputi minat dari konsumen atau peserta didik dalam memilih jurusan yang akan dipilih. Yang keempat ada segmen psikologis, ini minat dari konsumen atau kita sebagai peserta didik untuk memilih lembaga pendidikan yang akan kita tuju nanti. Yang terakhir ada segmen manfaat. Ini kita melihat manfaat pelayanan dari lembaga pendidikan yang akan kita tuju nanti. Saya jelaskan kembali apa itu segmentasi. Ya, terima kasih. Jadi segmentasi pasar itu suatu proses membagi kelompok pembeli dalam beberapa kategori, kayak seperti tadi geografis, demografis, psikografis, psikologis, dan minat. Nah, itu tadi untuk presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan kelompok yang lain. Silakan, siapa kelompok yang lain yang sudah selesai? Ya, langsung kita tunjuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4, sepertinya sudah selesai, langsung yang mewakili untuk ke depan, dan yang lainnya untuk diperhatikan lagi nanti agar bisa memberikan masukan, saran, ataupun pertanyaan. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai menarik dan mempertahankan pelanggan. Jadi, menarik dan mempertahankan pelanggan merupakan salah satu strategi di mana kita bisa
apa ya, sukses dalam marketing. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, cara menarik pelanggan baru, yakni maksimalkan promosi lewat media apapun, terutama media sosial. Terus yang kedua ada terapkan banyak strategi marketing yang kreatif. Ya langsung kelompok 5 ya. Baik, menarik pelanggan baru itu ada 7 cara. Maksimalkan promosi lewat media apapun, terapkan banyak strategi marketing, lakukan kolaborasi dengan bisnis yang berkait, jalin kerjasama dengan relasi rekan bisnis. Oke. Ya, kepada anak-anak semua, itu tadi dari presentasi dari masing-masing kelompok sudah dilaksanakan, yang tentunya semua sangat bagus sekali, dan sudah pemahaman kita terhadap materi ini saya rasa sudah sangat luar biasa dari anak-anak semua, yaitu tentang segmentasi pasar, yaitu dan juga ini nilai kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Yang mana perlu kita pahami bahwa yang namanya segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang mungkin membutuhkan produk dan bauran pemasaran yang terpisah. Ya, sekiranya tadi ya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwa itu memang ada pemetaan wilayah-wilayah atau di situ berdasarkan kelompok-kelompok yang membutuhkan dalam masyarakat tersebut, sehingga memang segmentasi pasar itu sangat dibutuhkan. Sehingga itu bisa dilihat dalam manfaat dari segmentasi pasar tersebut. 1, dapat merencanakan produk dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Yang kedua, menentukan cara promosi yang tepat. Ya, setelah mengetahui segmentasi pasar yang seperti apa, kita bisa membuat promosinya atau iklan atau penawaran yang mana itu sesuai. Ya, itu dari beberapa materi tadi. Ini yang terakhir tentang strategi dalam menciptakan kepuasan pelanggan, yaitu ada yang disebut dengan relationship marketing, yang mana itu menjaga relasi atau kebutuhan terkait lembaga-lembaga yang lainnya, atau dalam arti secara hubungan ini akan bisa terjaga kerjasamanya dengan baik. Ya. Yang kedua adalah superior customer service. Yang kedua adalah superior customer service. Ini memberikan pelayanan yang cukup bagus, ya, sehingga di situ tidak ada kekecewaan dari pelanggan tersebut. Bahkan dari lembaga itu yang bagus ya harus bisa memberikan suatu garansi, bahasanya garansi bagi lembaga bahwa ketika anaknya nanti berproses dalam suatu lembaga tersebut, maka hasilnya ya akan sesuai dengan seperti visi misi lembaga atau sesuai dengan targetan kualitas mutu yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut. Dan yang terakhir adalah penanganan keluhan pelanggan. Nah, yang mana lembaga ini harus bersikap secara bagus, bersikap secara cepat bagaimana bisa menangani dari keluhan-keluhan yang ada dalam lembaga tersebut, sehingga ketika pelanggan itu yang awalnya tidak puas dengan hasil suatu lembaga itu, dengan adanya penanganan ini, sehingga semua konsumen atau pemakai jasa pendidikan itu bisa puas dari hasil yang telah direncanakan oleh lembaga tersebut. Pada anak-anak semua, dari yang sudah kita pelajari semua tadi, tentunya ini butuh kita refleksikan kembali tentang pemahaman anak-anak sejauh mana dari materi yang sudah kita bahas bersama. Ya, yaitu tentang mengenai segmentasi pasar. Sebenarnya segmentasi pasar itu apa? Coba Mbaknya. Ya, segmentasi pasar apa? Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar atau konsumen menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan menjadi kelompok geografis, demografis, psikografis, psikologis, dan manfaat. Ya, selanjutnya terkait tadi, yaitu tentang nilai atau kepuasan pelanggan. Apa itu yang dipahami dari nilai atau kepuasan pelanggan? Silakan. Adalah konsep yang sentral peranannya dalam pemasaran. Dengan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap seseorang yang menuntut setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil dari sesuatu produk yang didapatkan. Ya,
Terima kasih. Lanjutnya sini, saya cek bagaimana cara memberikan nilai kepuasan pada pelanggan. Ayo, silakan. Cara memberikan nilai pada kepuasan pelanggan itu ada 3 urutan. Yang pertama yaitu memilih nilai, mempresentasikan pemasaran yang dilakukan sebelum produk itu dibuat. Ya, terima kasih. Ini yang terakhir dari kelompok 6 tentang nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Ya, seperti apa? Silakan. Dari yang diri sendiri adalah konsep yang sentral peranannya dalam masyarakat, sedangkan kepuasan pelanggan adalah sesuatu kondisi di mana kondisi terakhir yang diterima oleh pelanggan dari produk yang ia dapat sesuai dengan yang ia harapkan dari produk tersebut. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita kasih oplos untuk semuanya. Ya, kepada anak-anak semua, ya, itu dari pembelajaran kita yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya, kami persilakan. Ya, tidak cukup? Ya, karena sudah cukup, untuk itu saya ucapkan terima kasih pada anak-anak semua. Maka perkuliahan kita hari ini bisa kita akhiri, ya, dengan doa bersama. Semoga semua yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, kita semua bisa memahaminya dengan baik dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu dari saya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.